Sudah muncul Mas Nama? Belum? Sudah? Passwordnya nomor HP, nomor handphonenya berapa ini? Yang belakangnya 415. Oke, sudahkah? Sudah ya? Sudah clear semuanya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa juga sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, sekarang coba kita bahas sedikit mengenai yang PPH 21 sudah pakai tarif ter. Jadi Bapak Ibu, kita ingin memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa, karena pastinya meskipun dia ikut relawan pajak, biasanya ini tidak tersentuh, kecuali teman-teman mahasiswa yang kemudian magang di tempat lain kemudian diajarkan ini. Dan saya yakin kalau ada adik magang di perusahaan biasanya jarang ditaruh sini karena tahu gajinya direkturnya nanti. Belum muncul Pak? Oh ini di modulnya ini Bapak Ibu, di modul yang warna saya lupa tadi, warna apa ya? Oke, hijau. Oh enggak, merah kayaknya. Merah ya? Oke, PPH 21 ter. Di situ Bapak Ibu, barangkali biasanya Bapak Ibu dosen kan punya materi PPT yang lebih luas. Kalau ini kita langsung pada intinya saja. Tarifnya berapa, kemudian contoh kasus yang standar kita berikan. Kalau Bapak Ibu ternyata mau memberikan kasus yang lebih susah, itu bisa juga. Nah, yang pertama, jadi di PPH 21 ini kan kita seolah-olah mahasiswa punya perusahaan atau dia bekerja di perusahaan tersebut, terus dia diminta untuk mengelola atau administrasi PPH 21 atas gajinya karyawan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa bisa merasakan kita sudah gaji karyawan, kemudian kita motong PPH-nya, kita buat bukti potongnya, dan kita setor ke negara sampai lapor. Jadi pembelajaran yang berbeda dengan yang lain adalah pembelajaran buat mahasiswa ini bisa merasakan menghitung, menyetor, dan juga sampai lapor. Kadang-kadang biasanya karena kita hanya sampai menghitung saja atau menyetor saja. Oke, boleh? Nah, yang pertama coba di bawah sampai kasus materinya mungkin nanti aja. Ini materinya boleh dipakai, boleh kalau Bapak Ibu punya yang lebih lengkap gitu, nopo-nopo. Tapi kita sediakan kasusnya. Oke, mana ada kasus? Oke, nah ini ada kasus Bapak Ibu semuanya. Jadi seolah-olah kasus yang awal ini kita atau mahasiswa ini punya perusahaan, kemudian punya 3 karyawan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat soal 10 karyawan atau 50 karyawan bisa karena ada fitur impornya. Jadi yang pertama, perusahaannya mahasiswa itu punya Pak Jajang Mulyana ini sebagai direktur, kemudian ada Mbak Ayu Wulandari ini sebagai manajer keuangan, sama ada Agung Hercules ini sebagai manajer operasional. Jadi kita batasi untuk ini 3 saja karena mereka biar mencoba fiturnya. Nanti untuk penugasan lebih lanjut bisa lebih banyak. Oke. Nah, kemudian di perusahaan tersebut ternyata dia di bulan Januari dia memperkerjakan desainer untuk mempercantik ruang kerja direktur dengan rincian dana dan lain sebagainya ke bawah. Oke, terus pada tanggal 25 Januari perusahaan melakukan pembayaran, ternyata ada pesangon terhadap salah satu karyawannya Ajeng. Ternyata suaminya masih aktif bekerja. Oke, NPWP-nya sampai berikut. Nah, langkah pertama kita di fiturnya itu adalah jadi tadi di bulan Januari ternyata perusahaannya namanya kalian usulkan sendiri, tapi boleh disesuaikan dengan nama perusahaannya mahasiswa masing-masing. Itu punya 3 karyawan tetap, Jajang Mulyana, Ayu Wulandari, sama Agung Hercules. Kemudian punya memberikan penghasilan kepada orang lain yang nanti akan kita bahas. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke ini ya, rutinnya Pak. Kita masuk mana nih? Yang rutinnya. Oh ini. Mana nih?
sudah pada akun rutin enggak betul ya? Bukan yang tadi yang di EBUPOT 21. Nah di situ Bapak Ibu ada syaratnya harus dirubah jadi badan hukum dulu, karena kita mengasumsikan biar nggak repot orang pribadi. Kalau orang pribadinya itu punya tax planning yang bagus, cerdas, pasti dia jadikan badan, nggak mungkin dia tetap kekeh di orang pribadi. Nah di situ ada EBUPOT PPh 2126. Boleh dicari Bapak Ibu di sisi kiri ada EBUPOT PPh 2126. Nah di situ ada personalia gaji, bukti potong, dan juga SPT-nya. Personalia gaji ini fungsinya apa? Karena kita punya perusahaan, seolah-olah kita mau menggaji karyawan. Jadi ada fitur ini, agak berbeda dengan yang aslinya di DJP, karena memang harus beda. Memang harus beda. Tapi kita memberikan pengalaman ke mahasiswa kalau perusahaan ini harus mengasihkan gaji dulu, baru dipotong PPh 21. Nah, kita pilih EBUPOT PPh 2126, kemudian personalia gaji. Di situ ada tombol personalia dan gaji. Yang namanya HRD biasanya kan pasti punya data karyawan. Nah, ya langkah yang pertama adalah menginput karyawan atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mungkin yang Google Drive tadi sama di share to me sudah. Nah di Google Drive tadi Bapak Ibu yang PPh 21 itu ada fitur impor, ada fitur masukkan sendiri. Kalau memasukkan sendiri berarti nambah personalianya manual. Diinput namanya, diinput NPWP-nya, kemudian alamatnya. Tapi kita sudah menyediakan fitur impor. Jadi teman-teman bisa ambil file Excel yang ada di drive PPh 21, kemudian di-download, terus diimpor. Tapi biasanya kalau cuma tiga karyawan kayak gini, kayaknya lebih baik diinput manual biar pembelajaran buat adik-adik mahasiswa. Tapi untuk Bapak Ibu dosen dan juga koas ini kita berikan yang versi impornya juga. Oke, boleh dicoba Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, boleh dicoba